Bismillahirrahmanirrahim. Nawakidul wudu. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan nawakid. Nawakid itu hal-hal yang membatalkan wudu. Nawakidul wudu ini selain yang disebutkan di sini berarti tidak membatalkan wudu. Tentunya ulama menyiapkan untuk kita pembahasan tentang nawakidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu ini berdasarkan intisari daripada hadis dan Al-Quran. Kalau mau tahu dalilnya, mutratawatilillah, mana dalilnya ini, mana dalilnya itu, ada kitab tersendiri. Ya, namanya Dalilul Ahkam. Dalil-dalil hukum fikih ada. Jadi kita tidak usah mengorek lagi, tidak usah mencari lagi bagaimana hukumnya, apa yang sudah disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Kita mulai. Nawakidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'a, dan menjadi batal wudu seseorang al-khariju min ahadis sabilaini, ketika ada sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Al-kubuli awid duburi, kemaluan kubul atau kemaluan depan, awid duburi atau kemaluan belakang. Ala makana, apapun yang keluar. Contoh, yang jelas, yang keluar dari manusia itu kotoran. Pertama, keluar kencing. Kedua, keluar hajat. Ketiga, keluar angin. Termasuk yang keluar meskipun hal yang awalnya sifatnya suci, seperti pil ambeien. Ada orang misalkan sakit ambeien. Kemudian kan ada pilnya itu yang dimasukkan lewat dubur. Nah, waktu dia memasukkan, setelah memasukkan lewat dubur pil tersebut, dia wudu. Setelah wudu tiba-tiba keluar. Itu keluar lagi lewat duburnya. Bagaimana? Batal wudunya. Ya, batal wudunya. Termasuk juga hal yang membatalkan wudu, keluarnya cairan. Seperti kemarin keluarnya madhi, keluarnya wadi. Kalau keluar mani bagaimana? Keluar mani juga batal. Cuman kalau keluar mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar. Kalau mewajibkan sesuatu yang lebih kecil, ya cuman wudu. Keluar madi, keluar mani, hanya sunnah berwudu, karena wudunya batal. Tapi kalau misalkan dia keluar mani, mewajibkan yang lebih besar daripada itu apa? Mandi wajib atau mandi janabah. Batal wudunya? Batal. Itu yang pertama. Jadi apapun itu, meskipun perempuan keluar cairan seperti keputihan, atau mungkin pas waktu keguguran, keluar gumpalan darah pada nagudir seperti puding, batal wudunya. Belum lagi keluar seperti potongan tangan atau apa, batal wudunya. Apapun yang keluar dari dua kemaluan, kubul dan dubur, membatalkan wudu. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, wa yanqudul wudu'a, dan menjadi batal wudu juga zawalul agli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal karena sebab tidur ataupun yang lainnya. Tidur membatalkan wudu, ya. Tapi tidur dalam keadaan berwudu beda dengan tidur dalam keadaan tidak berwudu. Maksudnya bagaimana? Orang yang tidurnya berwudu, keluarnya ruh itu kuliah.
Keluarnya ruh itu mu'allaqatun fil arsy. Dalam riwayat itu gantungan di bawah arsy Allah. Meskipun kalaupun tidur, wudu kita jadi batal. Ada masalah. Kata Nabi, kalau kalian ingin tidur, maka berwudulah. Meskipun dengan tidur, wudu tetap batal. Lah, zawal akal ini, hilangnya akal tadi ini bisa membatalkan wudu. Seperti tidur, otaba, pingsan, ataupun koma, ataupun yang lainnya. Bangun lupa, Ustaz. Lupa bukan hilang akal, hilang ingatan. Kalau yang namanya hilang akal itu sementara akal kita non aktif. Lah, kemudian disebutkan di sini illa nauma mumakkinin mak'adatahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduk sila, ya, yang duduk sila di atas tanah. Mohon beda orang asela, toju asela, majlis, atau masjid pas Jumatan, tak tedung, nunduk. Bagaimana? Tidak batal wudunya. Kenapa? Karena tidak dimungkinkan keluarnya angin saat itu. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, apa suara saya jelas? Ada yang jawab? Jelas, Beb. Jelas. Jelas. Jadi kita tidur seperti di majelis, di pengajian, di Jumatan, itu wudhu kita tidak batal. Tapi dengan syarat toju, yang tidak gerak itu posisi paha. Ya, posisi paha itu tidak gerak. Tapi mun toju na jerukong, ya betul. Meskipun tidak terdengar suara kentut ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena ulama mengatakan kalau duduknya bersila tidak akan keluar angin. Beda kalau duduknya tidak bersila. Itu yang maknanya au nauma mumakkinin mak'adatahu minal ardi, atau tidurnya orang yang duduknya posisi rapat di atas tanah. Maka itu tidak membatalkan wudu. Ya. Misal, saat saya tedung, terus, tapi punggung saya itu sampai alerpok. Tapi yang namanya paha itu tetap Ustaz, cuman bermamun tanangan sampai ke bobo itu. Dengan posisi seperti apa saya tidak tahu. Pokoknya tidak seperti orang duduk mendengarkan pengajian tak tedung lain. Dia dengan tangannya menjulur ke depan atau coba remah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya batal. Jadi yang dikatakan tidak batal itu kalau duduk seperti orang pengajian dengarkan ceramah tak tedung. Bagaimana? Hukumnya tidak batal. Ya. Mau misalkan talir berumah, batal. Maaf, maksudnya bukan dalam keadaan duduk seperti itu ya. Tojuk pada mobil. Mobil kan tak lah. Talir Ustaz, mobil Ustaz, bagaimana? Batal. Itu yang kedua. Ayo ikhwan, yang ketiga, wa yanqudul wudu, dan batal wudunya masu kubuli au duburi adamiyyin minhu au min ghairihi bi batnil kaffi wa butunil asabi'. Dan termasuk yang membatalkan wudu adalah masu, menyentuh kubuli, kemaluan depan, au duburi, atau kemaluan belakang, adamiyin, manusia, kemaluan manusia depan ataupun belakang, minhu, punyanya sendiri, naku, andik natibi, depan ataupun belakang, min ghairihi, atau taba andik nareng lain, seperti anak dicewoi, pada anak-anak lain, berembak, batal wuduknya si orang tua. Ya, harus wuduk kembali itu. Mau laki-laki mau perempuan, wuduknya batal selama menyentuh kemaluan depan. Nah, ini perlu diperhatikan. Begini, yang dikatakan batal, menyentuh apanya? Perhatikan, dikatakan batal bagi laki-laki ketika tangan menyentuh,
helm kemaluan. Kalau menyentuh batangnya, tidak batal. Kalau menyentuh telurnya, tidak batal. Ada yang mengatakan lebih untuk hati-hati. Yang dikatakan kemaluan seperti apa sih? Ya sakapieuna, ya sudah. Mau menyentuh telur, batang, helm, semuanya batal. Dan saya mengambil pendapat yang kedua ini. Untuk apa? Lebih berhati-hati. Ya, itu kalau kemaluan depan. Kalau kemaluan belakang, laki ataupun perempuan, yang batal apanya? Yang batal adalah halaqatud dubur. Maaf, lubang duburnya. Saya kira arwah mun seting arwah saya betal. Adapun aliyata ini pantat. Bagaimana? Pantat tidak membatalkan wudu, yang membatalkan wudu lubang duburnya. Misalkan anti wudu agaru pantat. Bagaimana? Tidak ada batal. Ya, yang dikatakan dubur itu lubangnya. Nah, kesimpulannya, nah ini yang laki-laki. Adapun yang perempuan menyentuh kemaluan apapun, bagian apapun batal. Kemaluan depan maksud saya ya. Jadi kesimpulannya, bagi laki-laki menyentuh kemaluan apapun, mau helm, mau batang, mau telur, hukumnya membatalkan wudu. Bagi perempuan, menyentuh apapun dari bagian kemaluan depan, hukumnya membatalkan wudu. Untuk kemaluan belakang, laki perempuan selama menyentuh pantat tidak membatalkan, yang membatalkan hanyalah lubang dubur. Nah, menyentuhnya dengan cara apa? Bibotnir roha au butunil asobi, dengan perut telapak tangan atau perut jari-jari. Sekarang tengku tanah ngabeng saya bang. Ya, tengku tanah ngabeng saya bang. Saya minta coba lihat tangan yang putih. Putih. Sepote, mulai pinggir-pinggir itu yang membatalkan. Adapun perut, punggung telapak tangan tidak membatalkan. Padahal misalkan, kalau Ustaz, agaru cuman pakai punggung telapak tangan, bagaimana? Tidak batal. Saya ulangi, sebetal itu kalau menyentuh menggunakan perut telapak tangan atau perut jari-jari tangan. Sepote pokoknya. Ya, sepote itu membatalkan wudu. Adapun kalau menggaruknya menggunakan punggung telapak tangan, bagaimana hukumnya? Tidak membatalkan. Mau kemaluan sendiri, mau kemaluan orang lain, kemaluan anak, tidak membatalkan selama menggunakan punggung telapak. Kabiran kana au saghiran. Baik yang disentuh itu kemaluan laki-laki, perempuan yang sudah dewasa, ataupun masih bayi. Seperti menyentuh kemaluan bayi baru lahir. Ya, mungkin atau pampersnya sudah penuh, sampai menyentuh. Bagaimana? Batal. Walau waladahu, meskipun anaknya yang disentuh itu kemaluan anaknya, tetap membatalkan. Walau mayitan, meskipun mayit, ya, meskipun mayit tetap membatalkan wudu. Maka namun orang mari mandi jenazah atau bermah itu wudu kembali, karena apapun yang disentuh daripada takutnya nyentuh kemaluan akhirnya membatalkan dia punya wudu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bersentuhannya dua kulit laki-laki ataupun perempuan. Maaf, laki-laki dan perempuan. Tersentuhnya kulit antara laki-laki dengan perempuan. Kabiraini, yang sama-sama dewasa, besar, ajnabiyaini, yang statusnya bukan keluarga, bukan mahram, bila hailin,
tanpa ada perantara, tanpa ada penghalang. Ya, tanpa ada penghalang. Kita bahas dulu. Iltiqa menyentuh kulit, mau kulit depan, mau kulit belakang, mau pakai punggung telapak tangan, mau pakai perut telapak tangan, tetap ketika menyentuh kulitnya orang yang bukan mahram, maka membatalkan wudhu. Di sini ada kata-kata kabiraini, sama-sama besar. Lah, kita kan bakal tanya, kendim marajena, sampai umur berapa? Apakah sampai balik? Puruma betal. Apa mulai dia tamyiz, bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, umur 7 sampai 8 baru membatalkan, atau seperti apa? Lah, ulama mengatakan begini. Batasan dewasa atau batasan besar di dalam membatalkan wudu adalah idza kana yustaha. Kalau laki-laki mulai diminati dan perempuan mulai dinafsui. Orang laki eka senang masuk orang bini umur berapa? Kota orang bini eka senang ben orang laki. Misalkan ngabur seki, pendenan ya. Ada cukup tuh ya mau nekalik mau eka bini. Itu umur berapa? Coba jawab. 16 mungkin. Hah? 16 tahunan gitu. Balik, waktu balik. Halo? Sekitar umur 16, 15 atau 16 tahunan gitu. Kurang keras. Sekitar umur 15 atau 16 tahunan gitu. Pokoknya mungkin ketika sudah balik. Umur 15, saya kira umur 15 itu sudah deh. Kira-kira umur 12 atau 11 atau 12 tahun. Monyet tingnak karena umur 12 atau 13 tahun, maka wudhu kita batal selama tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram lain lagi, kita akan bahas mahram. Pokoknya batasannya apa? Idza kana yushtaha. Kapan anak itu mulai diminati secara umum, maka itulah batasan batalnya wudhu. Oleh karena itu, ulama menjaga. Kita menjaga. Tempong kita tak tahu mana diminati, mana enggak. Umur berapa, mulai diminati atau tidak. Maka setelah tamyiz, ya, umur sekitar 8-9 tahun, kadang tidak terima salaman sudah. Mulai 10 tahun kadang kita tak ada. Meskipun kalau kita salaman dengan mereka masih boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Selama tidak masuk dalam batas diminati. Sebentar saya tanya, sampai sini suara saya jelas? Jelas. Jelas Habib, jelas. Suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah jelas, Beb. Jelas. Halo? Jelas Habib, suaranya jelas. Jelas ya? Jelas. Nah, itu yang pertama. Jadi batasannya adalah yang diminati 12 atau 13 tahun. Terlebih tulis syarat membatalkan wudhu yang keempat. Yang pertama, beda jenis. Pada mungkin tak kira. Begini tak kira. Beda jenis. Yang kedua, menyentuh kulit. Beda selain kulit yang tidak batal. Menyentuh kulitnya, yang menjadikan batal itu menyentuh kulit.
Yang ketiga syaratnya sama-sama besar. Jangan katakan dewasa. Sama-sama besar dalam kurung seukuran dinafsui sama orang. Diminati sama orang lawan jenisnya. Syarat yang selanjutnya, tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Ada berapa syarat? 4, Bib. Kayak ini suaranya ya. Kemarin besar loh. Ada 4 syarat Habib. Ya, ada 4 syarat. Yang pertama, Beda jenis. apa? Beda jenis Habib. Beda jenis. Yang kedua, Menyentuh kulit ya. Yang ketiga, sama-sama besar. betul. Yang keempat, Tak ada hubungan mahram. nah, betul itu yang keempat. Jadi ada 4 syarat. Coba lihat kitabnya lagi. Illa zufuron, kecuali kuku. Kuku tidak membatalkan wudu. Tekuk koko nasib ini tidak membatalkan wudu. Au sya'ron, ataupun rambut. Nekuk obuk nasib ini nekuk obuk nasib laki. Tapi kalau menyentuh yang namanya kulit kepala, batal. Au sinan, atau gigi. Menyentuh gigi juga tidak membatalkan. Tambahi boleh duaan. Fala yang kudul wudu'a, maka tidak membatalkan wudu. Tambahi boleh duaan. Apa itu? Bola mata. Tacolak misalkan. Bagaimana? Tidak membatalkan. Atau yang kelima, menyentuh lidah. Nah, sila. Bagaimana? Tidak membatalkan. Monta setingga bibir. Batal. Setingga bibir. Batal. Jadi ada 5 anggota badan yang tidak membatalkan wudhu. Apa yang pertama? Kuku. Yang kedua, rambut. Yang ketiga, gigi. Nah. Yang keempat apa? Bola mata. Yang kelima, lidah. Selama bukan itu yang tersentuh, maka batal. Kulit, terus bibir, alis berapa alis? Aku songot. Kujanggu. Selama itu rambut, maka hukumnya tidak batal. Selama itu rambut, maka hukumnya tidak batal. Tapi kalau menyentuh kulitnya, maka membatalkan. Sampai sini ada pertanyaan. Minggu depan kita akan bahas siapa mahram kita. Mana tahu? Mohon bahasa kita sekarang. Maaf, bukan muhrimnya. Ini muhrim roa. Arwah mahram. Salah istilah orang-orang itu. Kalau muhrim itu orang yang lagi ihram, berangkat umroh, berangkat haji, itu muhrim. Tapi orang yang tidak boleh kita nikahi, ya, dan boleh kita menyentuhnya, maka atau mahram kita, maka namanya itu mahram. Tulis, siapa mahram? Mahram adalah orang yang haram kita nikahi. Orang yang haram kita nikahi. Dan boleh kita menyentuhnya dan melihatnya. Itu kalau mahram. Mahram terbagi menjadi 2. Mahram selamanya dan mahram sementara. Nanti akan kita bahas di pembahasannya. Sampai sini ada pertanyaan? Hal yang membatalkan wudhu? Saya Beb. Ada 5 yang tidak membatalkan wudhu. Salah satunya menyentuh lidah. Iya. Otomatis lidah itu sudah berbaur dengan namanya liur. Apakah liur itu tidak merupakan salah satu yang tidak membatalkan juga, Beb? Itu yang pertama, Beb. Yang kedua, menyentuh kulit. Materi yang sebelumnya terkait dengan salah satu imam Al-Maliki, kalau nggak salah, kalau saya ingat saya,
wudhunya itu tidak kalau misalnya hanya menyentuh itu tidak membatalkan. Apakah ketika kita mengamalkan wudhu tersebut yang 4 hal tersebut, di antara yang 2 itu menyentuh kulit, apa itu juga tidak berlaku hal tersebut, Bin? Terima kasih. Paham. Siap, Bin. Begini, untuk liur hukumnya tidak membatalkan. Ya, hukumnya air liur tidak membatalkan. Kemudian karena bukan kulit. Adapun yang kedua, dalam mazhab Imam Malik itu berawal daripada perbedaan pendapat ini berawal daripada ayat yang mengatakan aula mastumun nisa, atau ketika kau menyentuh perempuanmu. Lah menyentuh dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan menyentuh itu menyentuh kulit. Kulit yang kita punya sekarang itu kulit menyentuh itu batal. Kata menurut Imam Malik tidak. Yang namanya menyentuh, kata orang Arab itu ketika berkumpul. Saya ingin menyentuh istri saya. Selama dia hanya menyentuh kulit menurut mazhab Maliki, maka kita nggak batal kecuali kalau kumpul atau nyentuh dalam keadaan syahwat. Dalam pendapat yang lain batal. Tapi begini, jangan mencampur adukan mazhab. Kita ikut mazhab Syafi'i dulu. Nanti ketika sudah kepepet seperti waktu umroh ataupun yang lainnya, maka diperbolehkan. Selama tidak, maka tidak diperbolehkan. Ada lagi? Saya mohon maaf karena mendadak cenderus tidak ada yang jemput anak. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kita share di grup. Saya akan jawab. Ya. Akhir saya tutup majelis ini dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah Allah yarzuqna iyyakum al-ilman nafi' wal 'amal al-khalis al-maqbul wa husn at-ta'lim wa ad-dalala al-huda wa yasul bidzalika al-nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.